Kalau saya mungkin karena ini sesuatu yang sudah terlambat ya, banyak juga masyarakat kita yang sudah usahanya dari sini gitu ya. Jadi untuk PMK ini biar lebih efektif dan efisien, menurut saya satu, pemerintah juga harus punya inovasi dalam hal sistem pengawasan. Ya, misalnya pemerintah harus punya juga inovasi pengawasan digital. Kalau kita bicara platform tadi, jadi pemerintah bisa tahu misalnya pemerintah mengatur sistem pembayarannya bagaimana. Di situ pemerintah akan lihat ada potensi PPN dan PPH juga. Pemerintah juga bisa lihat barangnya dari mana. Jadi artinya kembali kepada pengawasan yang ada di paper itu ataupun yang ada di PMK itu diterjemahkan ke dalam sesuatu yang konkret. Itu untuk yang platform. Yang tidak di platform sebetulnya mengefektifkan ketika mulai masuknya di port. Artinya apa? Perlu menjamin aparaturnya juga bersih. Ya, aparaturnya bersih, kemudian semua data barang masuk. Kemudian juga termasuk yang dari bandara, yang just tip segala macam. Jadi artinya sebetulnya non-tarif barriers-nya ditegakkan. Akhirnya antara industri yang mesti kerja ngejahit sama importir yang mesti kerja ngurus dokumen ada playing field yang sama. Yang satu mesti kerja jahit, yang satu mesti kerja dokumen. Itu kan yang penting persaingannya di situ. Kalau persaingannya tercipta soal harga, nanti kita lihat persoalannya di mana. Kalau persoalannya di insentif dan disinsentif, ya disinsentifnya digedein, kebijakan tarif. Kalau persoalannya di insentif, ya pemerintah harus ngasih insentif. Jadi menurut saya hal-hal jangka pendeknya seperti itu. Pemerintah harus punya sistem pengawasan yang baik, penegakan hukum yang baik, memastikan aparaturnya bekerja. Nah, sambil di situ seperti yang tadi dikatakan oleh pemirsa, barang lokalnya ada nggak? Artinya industrinya harus diberikan insentif untuk tumbuh kembali. Tapi kan kita juga mesti pikirin, kalau massal lawan massal, apa kita sanggup? Misalnya sekarang nilai tukar lagi begini, harusnya barang impor nanti nggak bisa masuk. Tapi di sana udah terlanjur produksi banyak. Bagi dia, untung 10 dikurangin jadi untung setengah, tapi volumenya gede, nggak masalah. Itu yang disebut predatory juga, predatory yang dilakukan oleh pemerintahnya. Jadi menurut saya itu insentif dan insentif. Itu menurut saya harus dilakukan. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan langkah-langkah konkret ini bisa efektif untuk tentunya menyelamatkan UMKM kita.